Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'syaral ahibbah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Di malam yang diberkahi ini, walhamdulillah, disertai dengan turunnya hujan rahmat Allah, wa mutirna bi fadlillah, dan kita diberi hujan atau diturunkan hujan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fallahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah Jalla wa ala menurunkan kepada kita hujan yang bermanfaat. Dan seorang mukmin mengatakan mutirna bi fadlillah, kami diberi hujan dengan karunia Allah. Berbeda dengan musyrik, mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami diberi hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid karya Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di dalam menjelaskan karya ilmiah yang sangat besar manfaatnya dari seorang imam pembaharu, pejuang besar, Syekhul Islam di masanya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Babus syafa'ah. Berkenaan dengan bab asy-syafa'ah. Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat pertama dari surah Al-An'am di bawah bab ini, menunjukkan atas dan menjelaskan tentang persoalan asy-syafa'ah.
Beliau mengatakan wa qaulullahi azza wa jal wa anzir bihi alladhina yakhafun ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, dan berilah peringatan dengannya orang-orang yang takut di mana mereka nanti kelak akan dikumpulkan, dihimpun kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi mereka selain Allah Jalla wa Ala penolong dan juga tidak yang memberikan syafaat. Kita lihat penjelasan dari Ma'ali Syekh Al-Fauzan hafizahullah atas ayat atau dalil ini. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala wa anzir bil ladzina yakhafun ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni waliyyun wala syafi'. Hadza amrun min Allah lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama ini yang merupakan firman Allah azza wa jalla sudah kita bacakan tadi dan mengenal terjemahannya. Beliau mengatakan ini merupakan amrun minallah. Ayat ini merupakan perintah dari Allah subhanahu. Ayat ini merupakan apa? Syabab? Hunak. Ayat ini merupakan apa? Perintah dari Allah azza wa jalla. Ahsant. Perintah dari Allah tabaraka wa taala kepada siapa? Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. An-nabi. Untuk memberi peringatan orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap hari di mana mereka seluruhnya akan dikumpulkan kepada Rabb mereka tabaraka wa taala, mahsyar, al-qiyamah, untuk dihisab semua apa yang mereka kerjakan di permukaan bumi ini. Berilah peringatan mereka ini. Yaqul wa anzir bihi. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa anzir bihi. Al-indharu huwa al-i'lamu bi syai'in makhuf. Amma al-bisharatu fa hiya al-i'lamu bi syai'in mahbub. Berilah peringatan dengannya. Kata al-indhar bermakna memberitahu dengan sesuatu yang ditakuti, makhuf. Memberitahu dengan sesuatu yang dicemaskan dan ditakuti keberadaannya. Maka penggunaan kata indhar atau anzir adalah untuk memberitahu dengan sesuatu yang menakutkan, hal yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan dan mencemaskan. Adapun al-bisyarah sebaliknya adalah memberitahu dengan sesuatu yang dicintai. Abshir wa basyir, sama-sama memberitahu, menginfokan, mengkhabarkan, hanya saja berbeda dengan sesuatu yang dikhabarkan tentangnya.
Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam basyirun wa nadhir. Sebagaimana dimaklumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan basyir wa nadhir, pembawa berita gembira, wa nadhir, pemberi dan pembawa berita yang menakutkan. Basyirun li ahli al-iman bil ajri wal thawab wal jannah. Kapan itu basyir? Bagaimana basyir? Basyir, berita gembira, diinfokan, diberitahukan, dikhabarkan, diperuntukkan kepada siapa? Ahli iman, orang-orang yang memiliki keimanan. Dia dikhabarkan dengan hal yang menggembirakan, yaitu al-ajr, pahala, ganjaran, dan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini basyir. Wa nadhirun li ahli syirki wal ma'asi bil adzabi wan nar. Sementara nadhir memberi peringatan yang menakutkan dan sangat mencemaskan, diperuntukkan untuk diberikan kepada siapa? Ahlu syirk wal kufr wal ma'asi, pelaku dosa dan maksiat, orang-orang yang bergelimang syirik, kekufuran, kedurhakaan, dengan azab dan api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Alladzina yakhafun au ay yuhsyaru ila rabbihim, berilah peringatan dengannya. Berarti apa? Perhatikan di sini, tadi kita sudah bahas dan katakan bahwa peringatan dengan sesuatu yang menakutkan berupa azab dan siksaan Allah Jalla wa Ala diperuntukkan kepada siapa? Ahlu syirk wal ma'asi. Maka di sini tampak apa yang diinginkan dengan ayat ini. Siapa yang dimaksud? Yang dibicarakan pada ayat yang mulia ini. Siapa? Ahlu syirk wal kufr. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر معناه الجمع لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد لا يخوى منهم أحد لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم، وهذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون، وإلا فإنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم، وأما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم بذلك. Nah, diberi peringatan orang-orang yang takut akan dikumpulkan mereka, dihimpun kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Di situ dikatakan yuhsyar,
Al-hasyar dengan makna al-jama', dikumpulkan, dihimpunkan. Karena Allah Jalla wa Ala pada masa itu mengumpulkan seluruh makhluk tanpa terkecuali sedikit pun. Mulai dari yang pertama diciptakan sampai kepada yang terakhir di satu tempat yang sama dan satu. Tidak ada seorang pun yang luput darinya. Karena untuk menyelesaikan dan memutuskan segala urusan perkara di antara mereka seluruhnya. Pembalasan, hisab, perhitungan. Sehingga mereka dibalas, diganjari berdasarkan amalan perbuatan mereka. Maka ini merupakan tempat yang mesti. Di mana dikumpulkan seluruh hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Maka di sini dikatakan ayyuhar rasul, berilah peringatan orang-orang beriman dengan tempat di mana dikumpulkan seluruhnya di hari kiamat. Mahsyar, al-mauqif. Nah, kenapa dikhususkan di sini orang-orang beriman? Karena mereka adalah orang-orang yang mengerjakan, menunaikan dan menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia seluruhnya akan tetapi di sini dikhususkan. Terkadang Nabi alaihi salatu wassalam diperintah dengan mengkhususkannya kepada orang-orang yang beriman. Alladzina yakhafun ay yuhsyaru ila rabbihim. Karena mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan peringatan kepada mereka ini bermanfaat. Bermanfaat bagi mereka. Adapun kaum musyrikun, kuffar, maka mereka disampaikan kepada mereka, didakwahkan kepada mereka, tetapi dalam rangka apa? Penegakan hujjah atas mereka. Adapun orang-orang beriman, penyampaian terhadap mereka atau disampaikan kepada mereka untuk manfaat, dikarenakan hal tersebut bermanfaat bagi mereka. Nah, apa yang kita katakan tadi bahwa peringatan ini secara umum juga disampaikan kepada seluruh manusia, sebagaimana dikatakan oleh Syekh. Terkadang Rasulullah SAW, asalnya Rasulullah SAW, asalnya menyampaikan kepada seluruh manusia, menyampaikan kepada seluruh manusia dari perintah Allah Jalla wa Ala. Dan peringatan
kepada ahlul kufur, ahlul syirk, dengan siksaan dan azab Allah Jalla wa Ala datang setelahnya. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Lihat. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi mereka selain Allah wali dan juga tidak syafi'. Nah, laisa lahum min duni ay ghairillah. Laisa lahum min dunihi ay ghairillah. Tidak ada bagi mereka dari selain Allah Jalla wa Ala waliyun wala syafi'. La ahada yatawallahum yawmal qiyamah minal khalq. Tidak ada penolong dan juga tidak ada yang memberikan syafaat. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang akan menolong mereka di hari kiamat dari makhluk Allah. Wa yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yaumul qiyamah ma ahadun yus'alu an ahad. Allah Jalla wa Ala berfirman, dibawakan di sini ayat di surah Al-Abasa, di mana setiap orang lari dari saudaranya, dari ibu kandungnya dan ayahnya, dari pasangannya semasa di dunia, dan dari anak keturunannya, anak kandungnya. Di hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, ini hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mampu atau menolong antara satu dengan yang lainnya, atau peduli dengan urusan yang satu dengan yang lainnya. Qala ta'ala wa raddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Dialah penolong mereka yang maha benar, dan lenyaplah seluruhnya dari mereka yang dulunya telah berdusta atau melakukan kedustaan. Dan juga dibawakan di sini surah Al-Kahf, ayat di dalam surah Al-Kahf, hunalika walayatu lillahil haq. Maka di sana al-walayah, pertolongan hanyalah milik Allah Jalla wa Ala secara benar. Yaumul qiyamah ma ahadun yalwa ala ahadin wala ahadun yus'al an ahadin bal innal qariba idza ra'a aqraban nas ilaihi yafirru min. Nah, di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada seorang kepada selainnya, siapapun dia. Dan juga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kecukupan bagi yang lain. Nah, sungguh orang yang terdekat saja apabila melihat karib kerabatnya yang paling dekat dengannya, dia pun lari darinya, meninggalkannya. Yafirru min. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ini yaumun azim, hari yang sangat besar. Wala syafi' ay wasitah. Tidak ada syafi', tidak ada penolong, perantara, yatawassatu lahu indallah. Yang akan menjadi perantara untuknya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memberi pertolongan. Ma ahadun yashfa'u lahu yawmal qiyamah illa biidnillahi jalla wa ala. Maka tidak ada seorang pun
yang akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa bi syarti ay yakuna hadha syakhs mimman yardallahu an. Dan juga dengan syarat yang kedua, hendaklah seseorang itu yang diberi syafaat di antara orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Penafian syafaat itu kepada orang-orang kafir dan musyrik. Makanya tadi di awal kita ingatkan bahwa inzar, peringatan terhadap neraka, siksaan dan azab itu diperuntukkan kepada secara khusus kufur ahli syirk wal ma'asi. Naam. Dan kemudian hadhihi syafa'atun manfiyatun fabatula amru haula'i alladhina yattakhidhuna asy-syufa'a wa yadhunnun annahum yukhallisunahum yawmal qiyamah min adzabillah kama yaqulu sahibul burdah. Maka inilah syafaat yang dinafikan. Ini adalah bentuk syafaat yang dinafikan. Artinya pada ayat ini juga menunjukkan kepada kita di sana ada syafaat yang dinafikan. Dulu kita sudah singgung bahwasanya syafaat itu ada dua, mutsbita wa manfiyah. Maka ayat yang dibawakan di sini adalah dalil di antara dalil yang menunjukkan bahwa adanya syafaat manfiyah. Nah, ketika adanya syafaat manfiyah berarti sebaliknya apa? Adanya syafaat mutsbitah. Ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Maka ini adalah hal yang menunjukkan bahwa adanya syafaat manfiyah. Maka batallah seluruh urusan atau perkara orang-orang yang mengambil atau menjadikan dari selain Allah Jalla wa Ala sebagai penolong-penolong mereka. Mereka mengambil asy-syufa'a, orang-orang yang mereka anggap sebagai pemberi syafaat, penolong-penolong bagi mereka, dan menyanggap bahwa mereka-mereka inilah yang akan menyelamatkan mereka di hari kiamat dari siksaan dan azab Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sahibul Burdah. Sahibul Burdah artinya pengarang atau penulis, pembuat syair yang dinamakan dengan Al-Burdah. Al-Burdah, ya, bermakna Al-Burdah maknanya selendang. Ada suatu alasan kenapa dinamakan dia dengan burdah oleh mereka atau oleh penulisnya, pembuatnya, yaitu Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin Al-Busiri. Muhammad Al-Busiri, atau dia ma'ruf dikenal dengan penisbatan kepada kotanya ini, Al-Busiri, yang ada di Mesir. Busiri, kota ini adanya di Mesir, nisbat kepada kotanya, dan dia lebih ma'ruf dan masyhur dengan penisbatan ini, Busiri. Iya. Meski lahirnya bukanlah di Mesir, tapi di Maghrib, Maroko. Ya. Al-Busiri ini lahirnya di Maroko, di Maghrib. Dan dia termasuk orang yang piawai dan ahli di bidang syair, sastra. Kan tapi sayang, disebabkan miskin ilmu, ya, dia menjadi salah satu pembela tarikat sufi syadziliyah.
Syadziliyah. Nah, dinamakan syairnya ini dengan burda dengan alasan dulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Siapa? Ka'ab bin Zuhair. Dia adalah tokoh penyair kafir yang paling keras menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan syair-syairnya, qasidah-qasidahnya dia buat, dia tulis, dia karang, dia lantunkan, dia tebarkan. Isi syair qasidahnya itu menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menentang Islam, menentang tauhid. Namun setelah Allah Jalla wa Ala memberikan taufik dan hidayah kepadanya masuk Islam, maka semenjak itu dia robah syair-syair yang dia buat kepada pujian-pujian yang sangat hebat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memberikan selendang kepada dia. Sehingga Nabi SAW memberikan selendang kepada dia. Nah, berdasarkan inilah Busiri ini mengaku-ngaku mimpi ketemu dengannya. Ah, itu dia. Bang lihat. Ini qasidah. Tahu enggak? Qasidah ini di daerah kita ini di salah satu kampung. Ya. Sejak lebih kurang 34 tahun. Atau di era-era tahun 70 tahunan. Di era-era 70 tahunan, saya pun juga belum lahir 70 tahun. Maksudnya di era-era ya 70 tahunan, 70-an, afwan, di era-era 70-an. Berarti lebih kurang sekitar 34 tahun ya. Atau 35 tahun kalau di sekarang. Atau lebih mungkin. Itu berlangsung pembacaan burdah ini sampai hari ini. Merupakan warisan turun menurun dari zaman ke zaman, nenek moyang dibacakan syair atau qasidah burdah ini. Dan sebelumnya pernah kita singgung syair itu. Di sini beliau bawakan syair itu, ya akramal khalqi mali min aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil imami illam takun fi mi'adi akhadhan biyadi fadlan wa illa kul ya zallatal qadami. Wahai engkau manusia atau rasul yang paling mulia. Siapa yang dia maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mali min aludhu bihi, aku tidak memiliki pelindung selain engkau. Lihat. Lihat, perhatikan sih. Aku tidak memiliki pelindung kecuali selain engkau. Selain dirimu, siwaka inda hululil hadithil imami, ketika terjadinya petaka besar atau bencana atau hari kiamat. Pokoknya hal yang berkaitan dengan bencana, petaka atau hal yang sangat menakutkan, yang merata dan mengumum. Illam takun fi mi'adi, kalaulah seandainya engkau tidak menyelamatkanku di hari kiamat, maka pasti aku akan berada di neraka. Hadza kalam batil wa syirk kufur. Paham syabab? Ini yang dinafikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini, yang ingin diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bahwa bagi pelaku syirik tidak ada, dinafikan baginya syafaat, sebagaimana juga tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal dan kepada siapa saja yang Allah ridhoi. Kecuali kepada siapa saja yang Allah Jalla wa Ala ridhoi. Maka ayat ini merupakan bantahan atas orang-orang yang mengambil syafaat atau menjadikan para pemberi syafaat dan penolong-penolong bagi mereka nantinya di hari kiamat
yang akan menyelamatkan satu-satunya dari siksaan dan azab Allah Jalla wa Ala, sebagaimana ucapan sahibul burdah ini. Padahal seharusnya siapa? Diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adzan dulu. Fadhal. Kita lanjutkan. Hadza ala i'tiqadil musyrikin anna ar-rasul ya'khudhu biyadihi wa yukhallisuhu minan nar. Ini adalah keyakinan yang kaum musyrikin. Akidah, keimanan dan keyakinan kaum musyrikin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan satu-satunya
yang memegang dan mengambil tangannya dan menyelamatkannya satu-satunya dari neraka. Wa hadza laisa bis-sahih. Maka ini adalah suatu hal yang tidak benar. La yukhallisuhu minan nar illa Allah Subhanahu wa taala idza kana min ahli iman. Maka tidak ada yang menyelamatkan dari neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala apabila ia adalah dari kalangan ahli iman, orang-orang yang memiliki keimanan. Walaupun jika seandainya di hatinya ada sebesar biji dzarrah dari keimanan, maka di sini tampak keutamaan iman pada diri seorang hamba. La'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadza ta'lilun liqawli wa anzir bihi min ajli madza ay min ajli ayattaqu rabbahum subhanahu. Ini alasan dari firman Allah Jalla wa ala, wa anzir bih, dan berilah peringatan dengannya. Untuk apa? Supaya mereka bertakwa kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa ma'naha, sedangkan takwa apa maknanya? Supaya mereka bertakwa kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Maka apa makna takwa? Makna ayattakhidhu ma yakihim min adzabillahi yaumal qiyamah, wa dzalika bil a'mali shalihah bi fi'li at-ta'at wa tarkil muharramat, wa la yaqi min adzabillahi yaumal qiyamah illa taqwa. Yaitu mereka mengambil, menjadikan apa yang akan menyelamatkan atau menamengi mereka dari siksaan dan azab Allah Jalla wa ala di hari kiamat. Ini takwa. Mereka mengambil atau menjadikan apa yang akan menyelamatkan, membentengi mereka dari siksaan dan azab Allah Jalla wa ala di hari kiamat. Dan itu apa? Dengan apa? Membentengi, menamengi diri, membentengi diri dari siksaan dan azab Allah Jalla wa ala di hari kiamat itu dengan apa? Bil a'mal salihah, dengan amalan saleh. Benteng itu dibangun, dibuat, ditegakkan dengan amalan saleh. Kalau enggak ada benteng, enggak ada wiqayah, wala wiqayah wala himayah wala al-hasid. Dan dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan apa yang diharamkan, wa tarkil muharramat. Dengan itu dibangun, didirikan benteng yang menyelamatkan dari siksaan dan azab Allah Jalla wa ala. Dan tidak ada yang menyelamatkan dari azab Allah di hari kiamat kecuali dengan takwa. Takwa. Maka oleh karena itu di awal ketika diingatkan akan bahaya dan dahsyatnya, beratnya mahsyar kiamat itu, di akhir ayat disebutkan alasannya supaya mereka bertakwa. Apa artinya? Supaya mereka mempersiapkan diri, membangun benteng yang akan menyelamatkan mereka dari hari yang teramat berat dan menakutkan itu. Dan benteng itu adalah takwa, yaitu dan benteng itu adalah at-taqwa,
yaitu melakukan amalan saleh, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Maka benar seperti yang dikatakan oleh Talqun ibn Habib al-Anazi rahimahullah ketika dikatakan ma huwa taqwa, ketika di zaman fitnah berkecamuk, melanda, meletus di mana-mana, perpecahan, ribut, fitnah. Di masa Talqun ibn Habib al-Anazi, tabi'in ini, tabi'in ini, maka beliau mengatakan atfi'uha bittaqwa. Murid-muridnya, jamaahnya datang, bagaimana menghadapi fitnah ini? Fitnah yang terjadi, perpecahan, furqah, fitan. Mahillu minal fitnah. Apa solusi, jalan keluar di dalam menghadapi fitnah? Wahai syekh, wahai imam, ditanyakan kepadanya. Maka beliau mengatakan atfi'uha bittaqwa. Padamkan ia dengan takwa. Fitnah dipadamkan dengan takwa. Kemudian ditanya, ma huwa taqwa? Maka beliau menjelaskan, at-taqwa an ta'mala ala nurin min Allah raja'an thawab Allah, wa an tatruka ma'asiyat Allah khafatan iqab Allah. Hadha huwa taqwa. Engkau beramal dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan takut dan khawatir dengan siksaan dan azabnya. Apa cahaya Allah Jalla wa Ala di sini? Ilmu, Alkitab was Sunnah. Maka di dalam ucapan beliau di sini banyak faedah, pelajaran yang bisa dipetik darinya. Oleh karena itu juga para ulama banyak mengambil istinbat berdasarkan ucapan dan perkataannya ini dari faedah-faedah yang ada, khususnya di dalam menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman atau di masa di mana fitnah berkecamuk dan melanda. Di antaranya apa? Al-ishtighal bil ilm, menyibukkan diri dengan ilmu. Tampak di dalam ucapannya itu. Dari mana? Ala nurin minallah. Ditunjukkan pada perkataannya ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, yaitu Alkitab was Sunnah. Bagaimana bisa Anda akan berada di atas cahaya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam beramal, melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan apa yang diharamkan dan maksiat kepada Allah? Bagaimana? Kecuali dengan apa? Ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu. Makanya sering kita dengarkan dari ucapan dan perkataan para ulama, hisnul hasin, benteng yang sangat kuat dan kokoh di dalam menghadapi fitnah, menyibukkan diri dengan ilmu. Al-insyighal bil ilm. Ilmu. Itu akan memalingkan kau dari fitnah.
Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia bahwasanya as-sa'id, kejayaan, keberuntungan dan kebahagiaan dan keselamatan bagi siapa saja yang dijauhkan darinya fitnah-fitnah. Dan jalan yang akan menjauhkan diri dari fitnah-fitnah, ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu. Makanya untuk melihat orang-orang yang jauh dari ilmu, dari majelis ilmu, seperti pengangguran. Pengangguran amal. Akhirnya apa? Didominasi dan dikalahkan oleh fitnah-fitnah. Sibuk dengan fitnah. Wasyubuhat, wasyahwat. Kalau tidak disyahwat, disyubhat. Kalau tidak disyubhat, disyahwat. Sibuk. Kemudian yang kedua apa? Menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan al-amal salih. Al-ilm, al-amal bil-ilm. Mengamalkan ilmu. Ini akan menyelamatkan, meneguhkan dan menguatkan seseorang di atas jalan bagaimanapun fitnah. Tapi kalau sudah ditinggalkan ilmu atau ditinggalkan beramal dengan ilmu, selesai, habis. Ima jatuh kepada syahwat, wa ima syubhat. Nah, فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون. Maka ini merupakan rad, bantahan, telak atas kaum musyrikin. Lihat, saya katakan tadi di awal ini ayat juga dikhususkan kepada kaum musyrikin, memperingatkan mereka. Yaitu orang-orang yang mengambil, menjadikan, mencari-cari penolong-penolong untuk mereka dari selain Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala menjelaskan akan datang di hari kiamat, bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan datang di hari kiamat, bahwasanya akan datang nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kepada mereka sebagaimana yang mereka dakwakan, yang mereka klaim. Dan ini tampak lebih jelas lagi dengan ayat yang dibawakan oleh beliau setelahnya sebagai dalil dari surah Az-Zumar. Beliau mengatakan wa qawlu wa qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya milik Allah lah seluruh syafaat. Dalam surah Az-Zumar ayat 44. Katakanlah milik Allah Jalla wa Ala seluruhnya syafaat. Nah, maka tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada syafaat kecuali untuk siapa saja yang Allah ridhai. Tidak seperti yang mereka dakwakan, yang mereka klaim, yang mereka anggap, sangka bahwasanya mereka bisa mengambil begitu saja, meyakini, mengimani begitu saja bahwasanya ada dari selain Allah Jalla wa Ala mutlak, satu-satunya yang akan menyelamatkan, memberi syafaat dan menolong mereka di hadapan Allah Jalla wa Ala, menyelamatkan dari siksaan dan azabnya.
Maka ini adalah syafaat manfiyah, syafaat yang tidak dibenarkan, dinafikan darinya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada syafaat bagi kaum musyrikin wal kafirin. Tidak ada syafaat bagi kaum musyrikin wal kafirin. Mahma balagh, mahma balagh, sekalipun mereka sampai kepada apa yang mereka sampai kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Sanaktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.